Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat, atau disebut juga dengan Minggu Letare atau Minggu Sukacita. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekatlah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia mulai memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bersama. Seperti biasanya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat
lagi-lagi mengkritik Tuhan Yesus yang bergaul dengan para pemungut cukai, bahkan makan bersama-sama dengan mereka, yang mana notabene-nya para pemungut cukai dicap sebagai orang-orang berdosa. Menanggapi hal ini, Yesus pun kembali memberikan perumpamaan kepada mereka. Diceritakan tadi ada seorang bapa yang mempunyai 2 orang anak. Anak bungsu menuntut warisan dan ia pun mengabulkannya. Setelah si anak bungsu ini menerima warisan, ia menjualnya dan pergi ke negeri yang jauh. Di negeri yang jauh, anak bungsu ini mengalami masa-masa kesulitan, di mana dia hidup dalam kesengsaraan. Anak bungsu ini pun sadar akan masa-masa sulit yang dihadapinya dan ia ingin kembali ke rumah bapaknya. Ketika ia kembali, betapa sang bapa yang tadinya telah memberikan warisan kepada anak bungsu dan warisan ini habis dalam waktu sekejap, tidak menaruh dendam, melainkan justru menyambut dengan hangat kedatangan anak bungsunya. Di sini kita dapat melihat gambaran belas kasih. Inilah gambaran Tuhan Allah yang kita imani. Betapa Allah senantiasa peduli, Allah bermurah hati dan menerima setiap dari kita yang mau datang kepadanya. Kemudian ditampilkan juga sosok anak sulung, di mana ketika dia mengetahui sang adik telah pulang dan ayah mereka mengadakan pesta besar menyambut kedatangan sang adiknya yang telah memboroskan harta kekayaan orang tuanya ini, dia justru merasa cemburu, iri hati. Dia tidak bisa memaafkan apa yang telah adiknya perbuat. Apa yang mau disampaikan oleh sabda Tuhan pada hari ini, para sahabat yang terkasih? Bahwasanya kita diajak untuk berani menelisik lebih jauh ke dalam hati kita. Kira-kira kita masuk tipe yang mana? Apakah kita masuk tipe anak sulung atau tipe anak bungsu, di mana anak sulung tidak mampu membuka hatinya untuk memberikan maaf kepada sang adik? Ia masih menaruh dendam, menaruh iri hati dan cemburu kepada sang adik. Atau kita termasuk si anak bungsu yang berani dengan rendah hati mengakui setiap salah dan dosa-dosa kita, kemudian kembali kepada Tuhan Allah, kembali dalam dekapan hangatnya pelukan Tuhan Allah. Betapa luar biasa gambaran dari perumpamaan ini. Sang ayah yang digambarkan dalam perumpamaan ini menjadi gambaran Allah yang kita imani, bahwa Allah senantiasa membuka dengan lebar pintu maaf. Ia akan sangat bersuka cita apabila kita, sang pendosa ini, mau bertobat, datang kembali kepada Allah, memperbaiki cara hidup kita. Dengan berani kita mengakui setiap salah dan dosa kita. Atau kita justru menyombongkan diri, merasa diri yang paling baik, merasa diri yang paling benar, sehingga tidak berani menilai diri kita sendiri, tidak berani untuk mengakui setiap salah dan dosa kita. Maka permenungan pada Minggu Prapaskah yang keempat ini mengajak kita untuk melihat hari-hari hidup kita yang telah lalu. Apakah sampai hari ini kita sudah membuka diri untuk mengalami rahmat, cinta, dan kebaikan Tuhan Allah dalam hidup kita? Atau kita justru semakin hidup dalam kesombongan rohani, merasa semuanya baik-baik saja? Semoga permenungan ini membuka mata hati kita untuk berani melihat dan menilai diri kita masing-masing. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Selamat merenungkan. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.